Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sempurna. Kiranya Kau memagari, memberkati, melindungi setiap kami. Bahkan kami yang di dalam persoalan, masalah penyakit, Tuhan masalah hutang piutang, kiranya Tuhan Engkau tolong di tengah-tengah kesulitan zaman yang sulit ini. Tapi kami tahu berkat-Mu tetap Tuhan mengelilingi kami yang percaya dan yang setia. Jikalau di antara kami ada kesulitan, tantangan, Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat jalan keluar. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat saudara, yaitu tentang masa persiapan. Masa persiapan. Kita lihat, apa itu persiapan? Yaitu dikatakan, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ini saudara yang luar biasa. Persiapan Paskah, ketika murid bertanya di mana dan kapan, maka Yesus mengutus dua orang murid untuk pergi ke sebuah kota. Dan dia pesan, kalau kamu berjumpa dengan seorang membawa kendi air, ikuti dia. Dan ketika dia masuk ke rumah, ikuti dan bertanyalah kepada pemilik rumah itu, di manakah guru Tuhan akan mengadakan perjamuan yang telah kau sediakan. Maka orang itu akan menunjukkan ruang yang besar, dan di sanalah nanti sudah ada tersedia. Dan ketika Yesus datang memang sudah tersedia. Bayangkan saudara, dua orang ini perjalanan menuju ke kota. Dia bisa duduk, bisa capek, bisa pelan, bisa cepat. Bagaimana bisa sampai dan berjumpa dengan seorang yang membawa kendi berisi air dan bisa tepat kalau Yesus tidak mengatur waktunya? Kalau Yesus bukan Tuhan yang bisa mengatur waktu, bisa tahu sebelum kejadian. Orang ini mungkin pelan-pelan, lebih cepat, mungkin membawa kendi, mungkin ada urusan, ada mungkin macam-macam, tapi Yesus bisa tahu waktu yang tepat semuanya. Bahkan bisa masuk ke rumah yang tepat di mana orang itu menyediakan perjamuan Paskah. Dan kalau kita melihat apakah orang itu sudah dipesani Yesus, belum tentu juga. Karena biasanya orang-orang tertentu itu menyediakan Paskah, sudah siapkan. Mungkin dia mengajak keluarga atau orang-orang besar, tetapi ketika itu ada orang berkata, ada guru Tuhan yang mau makan Paskah, oh silakan di atas. Itu luar biasa saudara. Jadi disinilah kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah persiapan perjamuan Paskah itu, di situ Tuhan telah mengatur semuanya. Persiapan Paskah itu penting saudara. Jadi jangan mengambil satu pandangan kalau perjamuan itu remeh, tidak. Sebab itu hari ini kita perlu menekankan bahwa ketika ada perjamuan suci, saudara, bahwa itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita harus mengadakan persiapan. Bahkan hati kita juga harus kita persiapkan. Karena itu bukan sekedar, saudara, seperti orang berbicara tentang satu kebiasaan agamawi. Adat istiadat bukan, tapi itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Artinya saudara bahwa kita bukan hanya percaya, tapi dipersekutukan dengan Tuhan yang mati bagi dosa kita dan bangkit. Sebab itu kita juga ketika kita menerima baptisan, sama dengan kita menerima bahwa kita sudah mati di dalam dosa kita.
Ketika kita keluar dari air, berarti kita sudah dibangkitkan juga. Ketika kita makan perjamuan itu, kita juga mengakui bahwa Yesus tubuhnya, saudara, dan darahnya tercurah bagi dosa kita. Dan kita menerima, mengakui bahwa dialah juru selamat Mesias yang menebus dosa kita, mati di kayu salib, dan bangkit. Itulah yang disebut juga ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka kelaparan, Tuhan memberikan mereka mana yang turun dari surga. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan mereka air dari gunung batu. Nah, itulah gambaran juga bahwa sesungguhnya suatu hari Yesus berkata bahwa akulah roti dari surga itu, mana dari surga itu. Saudara, ketika bangsa Israel memakan mana dari surga, dan kemudian air itu yang terpancar dari bukit batu, mereka, saudara, itu betul-betul dipelihara Tuhan. Baik hujan ataupun tidak, panas ataupun dingin, penyakit, wabah apa saja tidak menimpa mereka. Bahkan mereka pun bertahan lama, tidak ada yang namanya sabun cuci. Saudara, di padang gurun mungkin air itu sulit, hanya cuma untuk minum, tapi mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Bukan hanya itu saja, saudara, kalau kita melihat, ternyata yang sekarang kita tahu bahwa Yesus itu, saudara, tubuhnya itu lebih daripada mana yang dimakan oleh bangsa Israel. Ketika kita ikut perjamuan suci, disitulah, saudara, kebenaran kita sudah bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Sebab itu jaga, saudara, biar kita tetap mempunyai karakter Kristus, dan kita kembali tetap ajaran Yesus, dan kita memberikan teladan dan misi dalam hidup kita. Dan jangan lupa kita harus mau menjadi murid, karena disebutkan Tuhan mengutus muridnya dan mengajak perjamuan untuk murid-muridnya. Sehingga kekristenan itu bukan pengikut, tetapi harus menjadi murid-murid belajar. Baik menderita, saudara, baik mengabarkan Injil, baik belajar dari Tuhan, taat, dan sebagainya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu, bagi mereka yang dalam pergumulan, yaitu masalah ekonomi, keluarga, karir, studi, jodoh, maupun keuangan, apapun persoalan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau tolong mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Jika Engkau dalam pergumulan tentang hal-hal ini, dan Kau yang sakit, tumpangkan tangan-Mu bagian sakit. Demi nama Yesus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus jadilah pulih, jadilah kuat. Dan diberkati Tuhan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus terimalah ini dengan iman. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.